Kita mulai dari nomor satu. Diketahui prisma tegak segi lima beraturan ABCDE FGHIJ dan panjang sisi AB 4 cm, AF 6 cm. Poin A ini tuliskan definisi diagonal sisi dan bidang diagonal pada bangun ruang. Nah, diagonal sisi itu kan apa? Garis yang menghubungkan dua titik yang tidak bersebelahan pada sisi yang sama. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, ini contohnya seperti AG terus BF, ini kan dia menghubungkan dua titik yang tidak bersebelahan pada sisi yang sama. Dia sama-sama pada sisi ABGF dan tidak bersebelahan. Kalau yang bersebelahan kan rusuk ya, kayak AB terus BG, GF, AF ini rusuk, dia bersebelahan. Nah, di garis itu yang tidak bersebelahan. Terus alasnya kan dia ABCDE ya, seperti AC terus BD, CE, DA, terus EB, ini kan dia tidak bersebelahan diagonal sisi. Terus untuk bidang diagonal itu adalah bidang yang memuat dua diagonal sisi yang sejajar. Dia contoh seperti ACHF misalnya, ACHF kan dia terdapat dua diagonal sisi yang sejajar. AC itu sejajar dengan HF. Di ACHF ini bidang diagonal. Terus juga BDIG ya, BDIG kan BD sejajar dengan IG. Terus CEJH, DAFI, EBGJ juga bidang diagonal, dia memuat dua diagonal sisi yang sejajar. Ini langsung satu bis juga berarti udah dicontohin. Terus di poin 1C, tentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang prisma tegak segi lima beraturan tersebut. Untuk diagonal sisinya dia ada dua macam diagonal sisi. Ada yang terletak pada segi 5, ada juga yang terletak pada persegi panjang. Jadi ada AC, ada juga AG, ini ada AC, ada AG contohnya. Dan karena ini prisma segi 5 yang tegak dan beraturan ya, segi 5 beraturan terus dia tegak, nanti yang lain sama juga semuanya. Di AG terus BF dan lain-lain lagi seperti CG terus BH dan lain-lain, dia akan sama dengan AG. Termasuk juga yang seperti BD terus CE, DA, EB itu juga akan sama dengan AC. Dia cuma ada dua macam saja diagonal sisinya pada prisma segi 5 ini. Sekarang untuk mencari AC, kita udah tahu informasinya tuh AB 4 cm, BC juga 4 cm karena dia beraturan ya. Jadi sisi-sisinya sangat panjang, sudut-sudutnya sangat besar. Nah, terus kita juga masih perlu satu informasi lagi untuk memperoleh panjang AC, yaitu sudut ABC ini. Dia ini segi 5 beraturan, sehingga besar sudutnya adalah, hanya untuk suatu segi N beraturan itu sudutnya adalah 180 derajat dikurangi 360 derajat dibagi 5. Hasilnya 108. Kemudian ada pertanyaannya, mengapa begini rumusnya? Nah, jadi gini, suatu segi N beraturan itu kan mempunyai lingkaran luar.
Ya perlu digambarnya. GeoGebra. Peralatan yang kita buat dulu segi 5 beraturan. Ini sekian beraturan ini ya. Biar dan masukkan banyak titik sudut. Kita pilih di sini sama sini ya. 5 misalnya. Ada ABCDE. Ini pasti punya lingkaran luar. Kita sekarang kalau misalnya bikin lingkaran dari 3 titik. Nanti lingkaran melalui 3 titik. ABC. Titik D sama E juga terletak pada lingkaran. Misalnya kita sekarang tentukan pusatnya gitu ya. Pusatnya kita kira-kira aja lah 0,5. Area untuk bikin pusatnya nih kayak kita juga perlu membuat garis agak lurus dari sini terus kayak pusatnya di sini ya. Saya sembunyiin dulu garisnya tadi. Bahkan kita kasih garis lagi ya di sini. Oke ya. Sekarang gini. Kan satu lingkaran ini kan 360 derajat. Itu artinya kalau misalnya kita membuat segi 5 beraturan, nanti masing-masing ya ini ya. Dari 5 sudut ini masing-masing sama besarnya 72 derajat. Dan karena ini pada lingkaran jadi ya AF terus BF ini kan dia jari-jari lingkaran. Jadi dia segitiga sama sisi. Ini panjangnya sama ya kan. Yang di sini 72. Berarti yang di sini sama sini kan besarnya sama juga karena sama kaki. Itu kan masing-masing 54 ya. Karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. 72, 54, 54. Nah, ini juga sama. Ini 72, ini 54, 54. Artinya ini ke sini 108. Ini juga 108. Gitu, itu mengenai kenapa kok bisa 108 derajat ya. Di ABC besarnya 108 derajat. Nah, kan kita udah mendapat informasi apa? Panjang dua sisi lain ya. Kan segitiga ABC ini kita udah tahu panjang AB sama BC, terus sudut ABC. Kita bisa mencari panjang AC menggunakan aturan kosinus. Mana aturan kosinus itu? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat kurangi 2 kali AB kali BC kali cos ABC sama dengan berarti AB tadi 4 ya, BC juga 4, jadi 4 kuadrat tambah 4 kuadrat kurangi 2 kali AB kali BC, 2 kali 4 kali 4 kali kosinus 108 derajat. Di AC kuadrat itu 32 nih ya, 16 tambah 16 32. Terus kurangi ini juga 32 kali cos 108. Nah, cos 108 derajat itu 1 kurang akar 5 per 4. Kemudian ada yang bertanya, kenapa bisa gini? 1 kurang akar 5 per 4. Oke, mari kita bahas. Sekarang coba kita membuka Metigon.
gambar asal-asalan dulu lah, nggak harus persis-persis banget, maka tak bikin gambar asal-asalan. Coba buat gambaran aja gitu, kenapa cos 108 itu kok 1 kurang akar 5 per 4. Oke, sabar, ini masih loading, silahkan ditunggu dulu. Nah, oke, sudah. Kita misalnya gambar segitiga, salah-salan aja ya, nggak usah persis-persis banget. Anggap aja ini sama kaki, meskipun mungkin aslinya nggak benar-benar sama kaki ya. Anggap saja. Kita buat segitiga asal-asalan ya, sembarang segitiga gitu. Kita ini sebetulnya 36 derajat yang di sini. 36. Berarti yang sini sama-sama 72. Agar 180 derajat ya, berarti 72 itu 72. Ya. Taruhlah ini panjangnya sama-sama 1 ya. Ini 1, ini 1. Ini 1 panjangnya. Ini juga 1. Dan di sini X. Oke. Ini 1, ini X. Nah, misalnya kita bagi 2 sudut yang ini, kita bagi 2. Kita buat garis sembarangan aja. Anggap aja dia membagi 2 sama besar, oke ya. Nggak harus persis-persis banget lah. Kalau kita bagi 2 sama besar, otomatis dia jadi 36, 36. Ini 36. Ini juga 36. Nah, ini 36, ini 72. Berarti ini 72 juga. 72. Perhatikan ini ya. Ini kan dia jadi segitiga sama kaki berarti ya. Ini 72, ini juga sama 72. Berarti ini panjangnya X ya, sama dengan ini. Panjangnya juga X. Nah, kalau kita perhatikan, ini 36. Ini juga sama-sama 36. Berarti panjang ini ke sini itu juga sama dengan panjang ini, yaitu X ya. Panjangnya juga X. Berarti di sini ini 1 kurang X. Karena panjang ini kan totalnya 1 ya. Kalau ini X berarti ini 1 kurang X. Nah, kita mendapati adanya segitiga sebangun. Untuk segitiga besar ini sebangun dengan segitiga di sini karena itu tadi sudut-sudutnya sama besar ya. 36 juga 36. Terus 72 ini juga 72. Nah, tadi berlaku perbandingan. Yaitu apa? X dibagi 1 sama dengan 1 kurang X dibagi X. Ya, sekarang coba kita di X dibagi 1 sama dengan 1 kurang X dibagi X. Jadi gambarnya tadi. Sekarang coba kita kalikan silang. X kali X kuadrat sama dengan 1 kali 1 kurang X. 1 kurang X. Terus kita satukan agar ruas kanannya 0 ya. Jadi X kuadrat kurang X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X itu sama dengan ada 2 berarti kan ya. Kan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Berarti 1
plus minus akar dari min 1 kuadrat oh iya sorry ini nih harusnya ini minus jadi plus ya oke kelupaan sorry ye oke kok sorry kelupaan ya, berarti ini min 1 nih ya kan min B plus minus akar B kuadrat 1 kuadrat kurang 4 AC 4 kali 1 kali min 1 bagi 2 kali 1 sama dengan min 1 plus minus akar ini 1 tambah 4 5 bagi 2 yang perlu kita ketahui adalah apa? Bahwa X ini kan harus positif, nggak mungkin negatif kan. Ini kali panjang sisi yang negatif kan jelas mustahil. Jadi kita ambil yang positif, yaitu X sama dengan min 1 plus akar 5 dibagi 2. Nah ini kita ambil yang plus berarti. Kalau diambil kan dia ini jelas hasil negatif jadi nggak memenuhi ya. TM tidak memenuhi. Jadi X yang memenuhi adalah min 1 tambah akar 5 bagi 2. Kita kembali ke segitiga ini ya. Karena gimana kalau misalnya kita itu membelah dia menjadi 2 segitiga siku-siku. Membuat segitiga siku-siku ya. Ini panjangnya 1. Berarti yang ini kan setengah X. Ingat ya. Perlu diketahui bahwa suatu segitiga sama kaki itu dapat dibelah menjadi 2 segitiga siku-siku yang kongruen. Berarti ini dia panjangnya pas setengah X ya. Setengah X. Berarti ini panjangnya adalah min 1 tambah akar 5 dibagi 2. 2 kali 2 berarti 4. Panjangnya ini. Nah, terus ini tadi kan sudutnya 36 derajat ya. Dia dibagi 2 jadi 18 derajat. Sebentar ini tak isi dulu. 18 derajat ya. Nah, sin itu kan rumusnya depan bagi miring. Di sini kita memperoleh bahwa sin 18 derajat itu sama dengan min 1 plus akar 5 dibagi 4. Dibagi 1 berarti dia sama aja dengan ini. Terus jangan lupa kita juga kan ada tuh ya rumus untuk sudut-sudut yang berrelasi. Bahwa cos dari alfa ditambah 90 derajat, alfa tambah 90 derajat itu sama dengan min sin alfa. Itu artinya berarti cos 108 derajat itu sama dengan
Nah ini min dari sin 18 derajat. Berarti min ini dong ya. Itu cos 108 derajat. Yang ini artinya dia sama aja dengan, oke bentar ya, kan 1 kurang akar 5 per 4. 1 kurang, ini cos 108 derajat, 1 kurang akar 5 per 4. Ya ini min teman jadi plus, terus dia plus jadi min. Jadi itu asal usulnya kenapa kok cos 108 derajat itu sama dengan 1 kurang akar 5 per 4. Oke. Terus coba kita kalikan ya, 32 kurangi, nah ini 32 bagi 4 8. 8 dalam kurung 1 kurang akar 5. 32 dikurang 8 ditambah 8 akar 5. Di 24 tambah 8 akar 5. Ini baru AC kuadrat. Kalau AC berarti kan akarnya ini. Nanti sama dengan akar dari 24 tambah 8 akar 5. Terus ini kita bisa keluarkan ya, ini kan 24 itu sama aja 6 kali 4, 8 juga 2 kali 4. 2 nya kita keluarin jadi berarti 2 akar 6 tambah 2 akar 5. Sama dengan 2 dikali, nah ini akar dari 6 tambah 2 akar 5 itu akar 5 tambah 1. Kalau nggak percaya silahkan coba sendiri. Ini akar 5 tambah 1 dikuadratin nanti hasilnya pasti 6 tambah 2 akar 5. Nah kita kalikan sebarkan 2 akar 5 tambah 2. Kalau didesimalkan itu sekitar ya 6,47 cm. Oke, itu untuk panjang AC ya. Terus panjang AG. AG ini kita bisa pakai segitiga siku-siku, yaitu misalnya AFG ya. Itu kan AG itu akar dari AF kuadrat tambah FG kuadrat. Sama dengan berarti akar dari 6 kuadrat tambah 4 kuadrat 36 tambah 16 52 sama dengan 2 akar 13. Kalau di desimalnya sekitar 7,21 cm. Oke, sampai di sini gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya, lanjut ya ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang contohnya seperti AH, dan di sini semua diagonal ruangnya itu panjangnya sama. AH kita bisa buat segitiga siku-siku yaitu ACH, dia siku-siku di C. Panjang AC tadi kan ini ya, berarti AH kan akar dari AC kuadrat tambah CH kuadrat. AC nya itu tadi kuadrat itu 24 tambah 8 akar 5. CH kuadrat, CH kan panjangnya 6, jadi 36. Kalau kita jumlahkan 60 tambah 8 akar 5. Dan ini kayaknya memang dia nggak bisa lagi disederhanain ya untuk ini, jadi udah mentok di sini aja, akar dari 60 tambah 8 akar 5. Kalau didesimalkan itu hasilnya sekitar 8,83 cm. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, atau jangan pasti pada ngantuk nih ya, mungkin di malam habis begadang terus tadinya pada ngantuk. Oke, nggak ada ya. Udahlah, kita lanjut aja ke nomor 2. Nomor 2 ini diketahui kubus
PQR STUVW panjang rusuk itu 4 cm. Gambarlah kubus PQR STUVW dengan QSWU frontal, QS horizontal, sudut penyisinya 60 derajat, perbandingan proyeksinya 3:5. Oke. Ini dihapus boleh ya? Atau kita pindah tempat aja gitu ya? Di tempat lain. Nah, kita singkirkan. Singkirkan. Iya kan? Singkirkan semua yang mengganggumu. Ya, Ilya Persis Solo itu. Di sini yang horizontal pakai S ya. S-nya horizontal. Nah, kan PQR sini 4 cm. PT itu 4, RS 4, ya PQR 4. Nah, di sini kalau Q ke S berarti dia 4/2. Dia sebenarnya QS ini diagonal sisi. Kita buat 4 dulu aja ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau mau pakai ukuran asli ini emang agak-agak gimana ya? Setelah di Metigon ini ada keterbatasan ukuran jangka itu minimal 2 cm. Kayak 4. Terus kalau kita mau buat sudut siku-siku itu kan kita sebenarnya kayak bagi sudut ini kan sudut lurus ya, kita bagi 2. Kita sampai sini aja lah ya. Kita kayak bagi sudut. Sebentar ya. Nah, di sini ada titik. Terus kita buat lingkaran dari sini. Di jari-jari kita agak lebihin dikit lah. Misalnya kita buat 3 cm jari-jarinya. Kita paskan di 1 cm sini aja lah, biar enak. Oke, terus dari sini kita buat 3 cm juga. Nah, titik potongnya di sini kan, baru kita hubungkan. Di panjangnya ya ini 4 cm ya, kan tinggi dari kubusnya 4 cm. Nah, kalau sudah sekarang coba kita perpanjang lagi ini ya. Bentar ini belum kita tanda ini kan titik P. Terus ini yang kepajak di aksen gitu. Kita perpanjang segmennya lagi ya. Kita panjangin sekalian. Mungkin sampai sini kali. Nah, untuk ukurannya kita segini ukurannya. Segini ini ukuran untuk 4/2. Dan dia 4 sama 4 ya. Bapak kita gosok ketemu 4/2. Nah, di sini untuk titik S. Oke, kalau sudah sekarang kita buat garis sejajar ya. Sini 4 ya. Oke, ini S. Yang di frontal ini tuh TSWU. Ini W. Ini sorry kalau gambarnya agak belepotan
karena emang aslinya kita gini kalau gambar tuh awalnya belipotan dulu gitu kan. Ini kalau udah selesai baru belipotannya dihilangin. Jadi ini bidang frontalnya. Jadi kita buat bidang ortogonal. Nah, QS ini dia tegak lurus dengan PR karena berpotongan pada titik O. Misalnya antara Q sama S ini pertengahannya di titik O, gitu ya. Buat segmen QS. Midpoint di sini kita buat tengah-tengahnya. Sebenarnya kita kalau mau bagi dua lebih presisi ya silahkan pakai jangka. Nanti bagi dua kan pasti udah pada tahu kan cara untuk membagi dua suatu segmen agar jadi sama besar. Nggak langsung gini aja nggak apa. Tapi pengen tak liatin ya caranya bagi dua suatu segmen garis. Kita buatkan dengan jari-jari yang sama, tapi dia pastinya melebihi setengah dari panjang segmen garis kalau kita pengen pakai. Misalnya kita buat jari-jarinya berapa? 3 cm ya. 3 cm dari sini. Terus kita buat 3 juga. Kita buat 3 juga. Ini ke sini. Motong ya. Ya sebentar, sorry kelupaan lagi. Kita skip dulu lah. Kesediaan dia full dia biar nah gini loh, dia motong di 2 titik nanti kita geser ini 3-nya kita taruh sini dia 3 cm. Udah ya. Kita hubungin. Nah, di sini nih titik O pertengahannya. Oke. Selanjutnya kita buatkan sudut menyisi ya, 60 derajat. Itu berarti ya sudut antara bidang frontal dengan bidang ortogonal. Kita buat sudut 60 derajat dari sini. Caranya adalah kita buat segitiga sama sisi. Jadi kita siapin jangkanya di sini. Tumpuannya di sini terus ini ujungnya tarik sampai atas. Sekarang gantian dari Q ke O. Sebentar, udah salah lagi nih. Yang 60 kalau di sini 120 nantinya. 60 di sini harusnya. Berarti dari O ke S ya. Sekali lagi, sorry agak salah juga. Nah ini ke sini. Sini dari S di O. Nah ini ke sini 60 derajat besarnya. Gue titik potong. Ini biar gak belepotan banget, kita hapus bekas-bekasnya, sebagian kita hapus bekasnya. Biar kelihatan belepotan banget gitu. Oke, sampai sini ya. Ini kan 60 derajat. Terus perbandingan proyeksinya 3:5.
kita buat proyeksi 5 gitu, kita terus ambil 3. Yang mau kita bagi 5 sebenarnya ini aja nggak sih? SW ini kan panjangnya 4 ya. Itu kan 3/5 nya 4. Tapi dari O ya. Udah kita tarik ke atas dulu lah. Jadi ini nanti yang mau kita bagi 5. Sebentar. Ya. Jangan dihapus lagi, hilang semua. 60 derajat. Yang mau kita bagi 5. Kita mau buat garis 5 cm di sini. Tiganya di sini kan. Agak ganggu sih ya. Ntar ini kita hapus dulu. Nah, 3/5 di sini. Buat garis sejajar dengan ini. Sebentar. Bagi 5 ini kan ya. Sorry ini agak lupa sebut cara proyeksiin gimana. Enggak apa langsung jadi 2,4 nya di sini ya. Sebenarnya kalau kita membuat ukuran 2,4, 2,5, 2,4 di sini. Jadi ini adalah titik P ya, atau ini R, ini R ya. P-nya mungkin di sini. Kita perpanjang segmen. Di sini titik P. Kita hubungkan berarti ya PPRS.
Lalu dibuat usulannya sejajar juga dengan masing-masing ini. Sejajar. Ini juga sih. Sebentar, kok malah gini ya? Ini enggak berarti ya? Ini berarti V ya, di sini V. Terus T-nya tuh ada di sini. Untuk T-nya. Ini PTRS TUVW. Gambar kayak gini, ini sorry kalau belepotan banget ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini gambar balok. Kita buka di polypad yang baru aja. Karena tadi udah belepotan banget ini ya. PTRS TUVW. AB-nya 4, BC5, AE6. Sini BCEF, BCGF ini frontal, BC-nya horizontal. BC-nya 5 ya, BC5. Kita buat segmen BC sepanjang 5 cm. Ya, dengan cara yang sama tadi kita bisa buat segitiga siku-siku ya. Sudut siku-siku dulu. CGF. A6 berarti BF-nya 6. CG juga 6. Siku ya seperti tadi, kita mending langsung aja ini biar gak kelamaan. Kita buat 6 cm ya. G F. Terus mungkin kita tentuin juga sebagai bidang ortogonalnya itu ABCD. Di bidang dekat lurus dengan bidang frontal. Sudut menyisinya adalah 120 derajat. Kita perpanjang segmennya. Segini cukup ya, cukup ya, semoga aja cukup lah segini. Bikin segitiga sama sisi. Saya buat yang 2 cm ini udah jadi paling minimal kalau di
pakai kesini aja sekalian. Nah udah dimedikan dapat jari-jari paling minimal 2 cm, kita nggak bisa lebih sempit lagi ya kan, beneran minimal 2 cm. Nah ini kan 120 derajat ini ke sini. Nah ini 60 ya. Terus ini dia berpelurus, berarti ini sisanya 120 derajat. Oke, ini sudutnya. Sudutnya AB 4 cm. Dengan proyeksinya 4:5. Berarti 4/5-nya 3,2 cm. Sekali lagi seperti tadi, memang nggak bisa benar-benar akurat banget ya. Bentar, dia kayak nggak mau dilurusin. Kita tambahin 1,2 cm. 1,1, 1,2 ada di sini. Nah, di sini titik A. Titik A. Kita buat 6 cm kayak tadi ya. 6 cm. Titik E di sini. E hubungin dengan F. Dari A ini dia 4 cm ya. BC nya 5 D 5. AD 5 cm. Duh, kok ngecit gini sih ya. Ya gimana, kadang tadi nomor 2 udah tak tentuin caranya kan ya. Ngecit. Oke, ini hilangin. Nah, ini ABCD EFGH. Gambarannya seperti ini. Oke, untuk yang gambar ini gimana? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Ya, lanjut ya ke nomor 3. Oke, nomor 3. Ya, kok 3 bisa ada 2 gitu ya. Ada 3 yang gambar sama 3 yang nggak gambar. Ketahui balok ABCDEFGH dengan AB 4 cm, BC 4 cm, AE 5 cm. Titik P pada pertengahan BF dan Q terletak pada pertengahan AB. 3A ini gambarkan sudut antara PT dan EH, kemudian tentukan besar sudutnya. Ini gambar kurang besar, mungkin kita perlu buka di GeoGebra. Open dulu. Udah tak simpen sih ya. Nah ini kita suruh gambarin sudut antara PQ sama EH. Oke, kita buat garis coba ya. Ini EH sama PQ kan, P kan di pertengahan BF, Q itu di pertengahan AB.
Nah, cuman dia karena bersilangan ya, kita sih nggak bisa langsung nentuin sudutnya berapa. Karena kita menggeser, kita, ya seperti menggeser sebenarnya, membuat garis sejajar yang mana terus berpotongan garis sejajarnya itu. Nah, PT itu kan dia sejajar dengan AF. Jadi ya, PT sejajar dengan AF. Terus untuk apalagi tadi, EH, oke sorry kok malah AE ya, nggak sejajar dengan AE. Jadi dia sejajarnya sama EH itu AD. Nah ini dibagi sejajar AF terus ya sejajar AD. Itu sudut antara keduanya adalah sudut antara AF dengan AD. Dia sama dengan sudut FAD. Nah, FAD ini dia siku-siku ya. AF sama D ternyata juga tegak lurus. Kan gini ya. AD tegak lurus dengan AE. Terus AD juga tegak lurus dengan AB. Jadi AD ini tegak lurus dengan bidang ABFE. Nah, karena dia tegak lurus berarti kan tegak lurus dengan semua garis ada di bidang tersebut. Jadi AD tegak lurus dengan F juga. Jadi berarti 90 derajat. Kayak ada yang salah nih ya. EH dengan AD. Berarti sudutnya sama dengan DAF. DAF itu 90 derajat. Oke ya. Kita hapus gambarnya. Ternyata juga ada tipe juga. Dikarenakan kita nggak perlu digambar itu, tulisin aja lah. Dikarenakan AD tegak lurus AE, AD tegak lurus AB, berarti kan apa? Berarti AD tegak lurus dengan, bentar kita turunin aja, dia nabrak nanti kalau nggak kita turunin. Tegak lurus ABFE, yang artinya AD juga tegak lurus AF. Jadi sudut DAF 90 derajat gitu ya, 90 derajat. Di sudut antara PT dan EH 90 derajat. Ada pertanyaan untuk 3A. Enggak ada ya, berarti kita lanjut ke 3B.
Tunggu ya dia masih save. Oke, sudah ya. Sekarang kita ke 3B. Bagaimana cara menentukan jarak antara PQ dan DG, terus jarak antara titik H dengan PT. Sekarang ini ya kita PT sama DG. Ya, PT sama DG. Kita hapus bekasnya tadi biar nggak terlalu mengganggu. Sekarang kita apain dulu. PT sama DG. Nah, kita perhatikan dua garis sejajar ya. DG sama PT ini sejajar. Jadi kita ambil satu titik ya. Kita proyeksikan ke garis yang satunya. Misalnya ini Q ya, Q ini kita proyeksikan ke DG. Q proyeksikan ke DG. Bisa kita kasih nama Q aksen. Kita mendapati jarak tinggi segitiga kan ya. Ada segitiga DTG. Kita mencari tinggi segitiga ini dari titik sudut P. Coba kita cari panjangnya. Dari D ke T ini kan AD kuadrat tambah AK kuadrat. AD itu panjangnya 4. Terus AK itu setengah dari AB. AB juga 4 ya. Jadi 2, 4 tambah 2 kuadrat, 16 tambah 4 akar 20. Sama dengan 2 akar 5 kalau kita lebih-lebih lagi. Sekarang untuk DG. DG ini kan DH tambah GH. Ya kuadrat ya. 5 kuadrat tambah 4 kuadrat 25 tambah 16 akar 41. G ke Q sekarang. G ke Q. Jadi dia harus melewati berapa jalur mungkin ya. Kita bisa langsung ya QF ke QF sama FG kan dia tegak lurus. Kalau kita pengen langsung kita juga bisa juga dengan T ke B terus B ke F, F ke G. BQ kuadrat tambah BF kuadrat tambah FG kuadrat. Dimana nanti memang DF kuadrat itu dia sama aja dengan BQ kuadrat tambah BF kuadrat gitu. Dan 2 BQ 2 ya. Tambah BF itu 5, jadi 5 kuadrat tambah FGV ini 4 akar 45 atau ya 3 akar 5. Nah, jarak dari P ke Q aksen sama dengan garis tinggi segitiga DG dari P. Kita bisa mencari dengan antara adalah dalil proyeksi. Dalam dalil proyeksi itu kan rumusnya kalau kita proyeksikan DQ kuadrat, ini ya DQ kuadrat itu sama dengan DG kuadrat tambah GQ kuadrat kurangi 2 kali DG kali GQ aksen. Ini ya GQ aksen. DG-nya 20 ya. 20 itu sama dengan GQ kuadrat 45 tambah
dg kuadrat 41 kurangi 2 kali akar 41 kan tambah gg aksen. Gg kita cari. Pindah ruasin ya. 2 akar 41 kali gg aksen itu sama dengan 86 kurangi 20 berarti 66. Nah, gg aksen berarti 66 dibagi 2 akar 41 sama dengan 33 akar 41. Nah kan jarak PT sama DG itu sama dengan panjang proyeksi ini. Oh ya sebentar. Ini baru GQ aksen yang belum selesai. Jangan seneng dulu. Belum selesai. GQ aksen dia sama aja GQ kuadrat kurangi GQ aksen kuadrat. GQ aksen. Dia GQ kuadrat dia di sini siku-sikunya. Ini kurangi ini. GQ kuadrat kurangi GQ aksen kuadrat dengan 45 kurangi 33 per akar 41 kuadrat dengan akar dari 45 kurangi 1089 dibagi 41. Ini kalau kita sama menyebutnya ketemu akar 756 per 41. Terus ini juga masih bisa disederhanakan, dia menjadi 36 kali 21, 36 nya keluar jadi 6 akar 21 per akar 41. Sekitar rasional penyebutnya menjadi 6 per 41 akar 861. Kalau didesimalkan dia menjadi 4,294 cm. Jadi jarak antara garis PT dan DG adalah 4,294 cm. Sampai di sini ditanyakan poin 3B. Jadi sebenarnya juga nggak ada, kita bisa lanjut ya ke poin berikutnya. 3B yang bagian 2 nih. Jarak titik H dan PT. Saat kita membuat segitiga HPT terus proyeksikan H ke PT. Ya, H ke PT. Kita hapus saja yang tadi ya. H ke PT. Kita proyeksikan ini. Sekarang buat segitiga HPT. Kita hitung kan tinggi dari segitiga HPT ini. Ini kita kasih H aksen ini. Kita cari untuk HP. HKK itu kan kita langsung pakai cara ini. HE tambah EQ bisa juga dengan HA tambah AQ. Yang kita buat jalurnya gini, HE tambah AE tambah AQ. EH ini 4 cm, AE 5 cm, terus AQ 2 cm. Akar 45 kan 3 akar 5. Terus HP itu akar dari GH kuadrat tambah BF. Ini H ke P ya. Kita bisa sebenarnya langsung gini ya, HF sama FP. Dan HF ini HG sama GF nih. Ini HG kuadrat tambah GF kuadrat tambah FP kuadrat PF kuadrat. Ini GH 4, FG juga 4 ya. Terus PF itu 5 per 2 dan setengahnya 5 kuadrat. Kalau kita jumlahkan semuanya, akar dari 193 dibagi 4 atau 3 per 2 akar 17. Terus untuk PT ini kan
ini ya PBQ ini siku di B. BB kuadrat apa? BQ kuadrat. BB itu 5/2, setengahnya 5 ya, B ke P, terus BQ setengahnya AB berarti 2, akar 41/4 itu setengah akar 41. Pakai dalil proyeksi kayak tadi, HQ kuadrat sama dengan HQ kuadrat sama dengan HP kuadrat tambah PQ kuadrat kurangi 2 kali PQ kali PH aksen. Wah, aksen P sama aja ya. 45 sama dengan ini 153/4 tambah ini 41/4 kurangi 2 kali setengah akar 41 kali aksen P. Di akar 41 ini kan coret-coret ya, dia jadi 1 ya. Berarti akar 41 H aksen P sama dengan 124/4 kurangi 45 sama dengan ini 7/2. Di aksen P kan 7/2 dibagi akar 41, jadi 7/2 akar 41. Karena terakhir adalah HH aksen. H ke H aksen itu kan HP kuadrat kurangi H aksen P kuadrat. Di akar dari 153/4 dikurangi 49/4 kali 41 dengan akar dari 6224/164 sama dengan 2/41 akar 15949. Kalau didesimalkan dia menjadi 6,16 ya. Di H aksen ini 6,16 cm. Jadi jarak antara titik H dengan PT adalah 6,16 cm. Oke. Sampai di sini ada ditanyakan. Oke, enggak ada ya. Lanjut berarti. Sekarang ke poin 3C. Gambarkan sudut antara garis PT dan bidang DFH. Kemudian tentukan pula jarak PT dan bidang DFH. Kita coba sekarang cari dulu nih sudut antara PT dan DFH. Nah, kita bisa sebenarnya menggeser posisi PT. Kita buat garis yang sejajar dengan PT, misalnya AF ya. Oke, PT sama DFH. Ini kita hapus. Kita buat bidang DFH misalnya. DFH. Ini dia bidang BDHF. Mungkin agak kurang enak juga kalau kita langsung kayak gini ya. Jadi kita untuk sudutnya bisa kita geser sejajar. Ya, PT ini dia sejajar dengan AF kan. Buat garis AF. Terus kita proyeksikan titik A ke bidang BDHF. Jadi dia proyeksinya bisa ngepas di titik pertengahan dari AC. Jika sudutnya dengan sudut AFO. Dan ini dia tegak lurus di sini ya, di titik O ini tegak lurus proyeksinya. Kalau kita cari AO itu kan setengahnya AC. AC 4/2 berarti setengah AC 2/2. AF itu akar dari AB kuadrat tambah BF kuadrat. Akar dari 4 kuadrat tambah 5 kuadrat, akar 41. Nah, sin dari sudut AFO itu kan AO bagi AF ya. Ya, perhatian lagi ini AFO. Sin itu kan depan bagi miring. AO dibagi AF.
Jadi 2 akar 2 dibagi akar 41 sama dengan 2 per 41 akar 82. Nah, sudutnya kan berarti arkesin, sudut AFO ini arkesin 2 per 41 akar 82. Itu sekitar 26,214 derajat. Jadi sudut antara PT dan DFH itu 26,214 derajat. Nah, adapun jaraknya karena berpotongan ya, bidang PT sama DFH ini berpotongan di jaraknya 0. Ya, untuk 3C ada yang ditanyakan atau enggak? Oke, waduh, kok ini sampai tiduran apa gimana nih, kok ada yang aneh. Oke. Udah pada paham kali ya. Lanjut sekarang ke nomor 4. Nomor 4 itu kan ketahui balok ABCD FGH dengan AB 5 cm, BC 4 cm, terus AE 3 cm. Titik P pada pertengahan AE dan P pada pertengahan AB. Nah, ini coba kita buka GeoGebra dari sini aja lah, nggak jauh-jauh. Ya, dia masih loading GeoGebra-nya. Dan file itu udah tak simpen waktu itu. Ini 4A ya. Ini 4A. Tentuin jarak antara PT sama CFE. P itu di pertengahan AE ya, ini P ya di pertengahan AE. Terus T itu pertengahan AB. Ini P. Ini garisnya ya, PT. Jarak antara PT dengan bidang C. C F E. Ini ya, CFED berarti bidang ini. Nah, dan ternyata ya, kalau kita perhatikan dia ini berpotongan. Garis PT ini berpotongan dengan bidang CFH. Ini CFE ya. Kalau berpotongan PT sama CFE, itu jaraknya 0. Ingat ya, bahwa perlu kita ketahui bahwa namanya bidang itu kan dia infinity, tak terhingga. Juga dengan garis itu tak terhingga juga. Kalau diperpanjang, diperluas, memotong, berarti kan jaraknya 0. Sekarang untuk PT sama BDG ya. PT sama BDG. Nah, BDG itu yang ini ya, BDG. Yang hijau ini BDG. Ternyata juga dia motong di sini. Karena motong, berarti jaraknya juga 0. Oke, 4A ini mungkin cukup mudah ya untuk nomor 4A. 4B. Gambarkan sudut antara PT dan bidang BDHF. Nah, kita kalau PT sama BDHF ini kan kalau kita buat sudutnya langsung mungkin akan susah juga ya. Jadi cara yang mudah mungkin kita dengan menggeser posisi PT, yaitu membuat garis sejajar dengan PT. Nah, BE ini dia jelas dia sejajar ya dengan PT ya. BE ini sejajar. Nah, terus sekarang tentukan sudutnya antara dengan cara aturan kosinus. Mungkin kita tentukan panjang sisi-sisinya dari segitiga ini ya. BE aksen. Di E ini adalah proyeksi dari titik E ke bidang BDHF.
Dan kebetulan proyeksinya juga terletak pada garis FH, sehingga dia lebih mudah perhitungannya. Sekarang kita tentukan panjang EE aksen ini kan kita perlu bisa dengan berbagai cara ya, diantaranya dengan kita cari FH ini kita gunakan segitiga EFH, siku-siku di E. FH kan dia EF kuadrat tambah IH kuadrat, akar dari 5 tambah 4 kuadrat, akar 41. Terus untuk EE aksen ya kita pakai perbandingan luas, nantinya jadinya E ke aksen ini dia EF kali EH dibagi FH, di 5 kali 4 dibagi akar 41 sebenarnya 20 per akar 41. Terus E aksen ke F, terus sebenarnya bisa pakai segitiga sebangun. Di segitiga EE aksen F ini dia sebangun dengan EFH ya. Siku-sikunya di E, ini di E aksen. Terus ini miringnya FH, ini miringnya EF. Kan EF dibagi EH ya, miring bagi miring kali, nah E aksen F ini dia berhadapan dengan ini ya. Kalau yang di sini tuh dia E aksen F, berarti kan EF kali E aksen bagi EH, 5 kali 20 dibagi akar 41 kali 4 dengan 25 per akar 41. Terus cari BE. BE itu dia BF kuadrat tambah EF kuadrat. Kuadrat tambah 5 kuadrat sama akar 34. Terus BE aksen, BE aksen ini dia BF kuadrat tambah E aksen F kuadrat, 3 kuadrat tambah 625 per 41 di akar 1021 per 41 sebenarnya 1 per 41 akar 41861. Sampai aturan kosinus ini kita udah tahu panjangan BE aksen sama EE aksen kan. Nah cos EBE aksen ini sudut ini, untuk mencari kosinus kita kan jumlahkan kedua sisi yang bersampingan ya, yang terhubung dengan sudut EB aksen, itu BE sama BE aksen kuadrat ini dikurangi kuadrat dari sisi yang berhadapan dengan sudut, dibagi 2 kali hasil kali kedua sisi yang terhubung, di BE kuadrat tambah BE aksen kuadrat kurangi EE aksen kuadrat dibagi 2 kali BE aksen, di 34 tambah 1021 per 41 dikurangi EE aksen di 400 per 41 dibagi 2 kali akar 34 kali akar dari 1021 dibagi 41. Ini yang atas kan 2015 per 41, yang bawah ini 2 akar 34714 per 41. Kalau kita coret-coretan dia jadinya 2015 per 2 akar 41 kali akar 34714 sama dengan 2015 dibagi 2 kali akar 1423274. Nah EB aksen dia kan arkes kosinus ya, dari ini 2015 per 2 angka 1423274 itu hasilnya 32,38 derajat. Jadi sudut antara garis PQ dan bidang BDAF adalah 32,38 derajat. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk poin 4B. Oke,
nggak ada ya, kita lanjut ya ke poin berikutnya. 4C. 4C itu bagaimana cara menentukan jarak garis AH ke garis PT dan tentukan jaraknya. Nah, ini AH PT ya. Nah, kita perlu open berarti yang 4C. Nah gini, kalau kita perhatikan ya, mengenai AH sama PT, ini PT, ini AH. Kedua ini kan garis yang bersilangan, tidak terletak pada satu bidang. Cara untuk menentukan jarak di antara yang pertama adalah caranya itu buat garis yang buat bidang yang memuat AH sejajar dengan PT, itu bidang ACH. Nah ACH ini dia kan sejajar dengan PT ya. Kalau ACH ini diperluas terus PT ini diperpanjang, itu nggak akan berpotongan, dia sejajar garis PT sama bidang ACH, terus dia memuat garis AH. Nah, terus kita proyeksikan titik dari salah satu dari garis PT. Setelah kita Q-nya kita proyeksikan ya ke sini. Nah, jarak itu dia sama dengan panjang proyeksi titik aksen. Di jarak dari titik P ke bidang ACH. Nah, dari hasil proyeksi ini, kita emang ini boleh dibilang ini kasus paling apes emang ternyata kejadian ini. Kasus paling apes karena dia titik aksen ini nggak ngepas di garis apapun, terus dia juga nggak ngepas di tengah-tengahnya ini H ke AC, karena dia segitiga sembarang dengan segitiga sama kaki. Ini betul-betul kasus paling apes. Nah caranya mungkin bisa kita lakukan adalah kalau kayak gini, itu kita buat tetrahedron. Sila tentukan tinggi dari tetrahedron tersebut. Di jaraknya ini sama dengan tinggi tetrahedron. Nah itu jarak. Di sini lebih rumus di preteli tetrahedron di titik ACH. Nah jadi gini, cara untuk menghitung volume tinggi, dan kita bisa membandingkan antara volume sama luas alas. Kita yang informasi yang bisa kita peroleh dari sini cuma itu kan jaraknya itu dipanjang-panjang tusuk-tusuknya, terus kita suruh nyari volume. Rumus yang bisa kita pakai adalah rumus Kelly-Menger. Rumus Kelly-Menger tuh ada yang luas segitiga, ada yang juga yang volume tetrahedron. Sebenarnya memang ada rumus umumnya untuk setiap simplex. Di simplex itu bahan paling simple berdimensi n. Misalnya ada yang berdimensi 2 kan, itu segitiga, ini adalah simplex berdimensi 2. Terus tetrahedron itu simplex berdimensi 3. Untuk dimensi yang lebih tinggi lagi nanti juga akan ada simplexnya juga. Cuma di sini kita cuma sampai dimensi 3 doang ya. Tetrahedron. Nah, tetrahedron dia punya 6 rusuk ya. Ada AQ, terus ada CQ, HQ, terus ini AC, CH, AH. Ada 6. Nah, alasnya berarti kan ACH. Nanti menggunakan rumus ini juga nggak langsung dari Kelly-Menger ya, karena rumus yang asal dari Kelly-Menger itu bentuk determinan matriks ukuran 5 kali 5.
determinan matriks 5 kali 5 terus disederhanakan menjadi matriks 3 kali 3, ternyata memang bisa disederhanakan ya. Kalau lihat di Wikipedia itu ada penyederhanaannya, terus disederhanakan lagi oleh Zobair Hasan. Dia jadinya kayak gini ya. Ini sebenarnya ini hasil penyederhanaan 2 kali berarti ya, dari rumus aslinya matriks 5 kali 5 terus sekarang jadi matriks 3 kali 3, disederhanakan lagi oleh Zobair Hasan di blogspotnya. Ini asli waktu nyari rumus ini lama banget baru ketemu, ternyata kelupaan kata kunci. Makanya kita kalau searching itu emang penting untuk memperhatikan kata kunci yang kita pakai. Itu diantara irregular tetrahedron. Karena kalau nyari tetrahedron doang, itu biasanya munculnya tuh di pencarian ya cuma tetrahedron gitu yang reguler, yang beraturan. Ini kan jelas irregular ya. Taruh rumus untuk volume, kita panjang sisinya. Nah, rumus yang dipakai oleh Zobair Hasan ini pertama, sisi-sisi alas itu kita simbolkan dengan huruf besar, dan rusuk ya, rusuk alas itu di simbolkan dengan huruf besar ya. Terus rusuk tegaknya tuh yang pakai huruf kecil. Preteli dulu ya gambarnya. GeoGebra. Kita open dulu sekarang. Ya, open. Ini tetrahedronnya. Nah ini kan ada 6 rusuk ya, ada AC, AH, CH, terus AKI, HQ, GH. Ini bukan rusuk yang oren-oren ini ya. Nah, hapus saja biar tidak terkecoh ya. Kan tinggi dari tetrahedron sih sama aja dengan proyeksinya kan ya, tinggi tetrahedron. Kita simbolkan yang di alas ini dengan huruf-huruf kecil, huruf-huruf besar, terus yang tegak ini kita simbolkan huruf kecil. Terus dalam penyimbolannya juga adalah nanti yang berhadapan itu simbolnya dengan huruf yang sama. Jadi dia hurufnya sama, yang alas ini huruf kecil, huruf besar, yang tegak huruf kecil. Kita misalkan ya AC itu K, terus AH itu L, CH itu M. Kita misalkan gitu ya. AC itu K, terus AH itu L, nah CH ini M ya. Nanti yang berhadapan kan AC sama HQ. Berarti HQ itu K kecil. Terus yang CQ ini berhadapan dengan AH. Simbolnya L besar, berarti CQ L kecil. Terus CH ini M besar, berarti yang berhadapan itu kan AKI. AKI ini berarti simbolnya M kecil. Oke, itu cara penyimbolannya ya. Kan kita tentukan panjangnya AC. AC itu kan AB kuadrat tambah BC kuadrat ini ya. AB kuadrat tambah BC kuadrat. 5 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti kan akar 41. AH itu AE sama EH. Ini ya AH. AE kuadrat tambah EH kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu akar 25, sebenarnya kan 5. Terus M itu ya CH ini CG tambah CC kok CH sih, G tambah GH kuadrat. Oke, sorry ada tipenya ya. 3 kuadrat. 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. 3 tambah 5 kuadrat. Di akar 34. Terus AKI itu kan setengahnya AB, berarti setengah dari 5 per 2.
Terus untuk CT itu ini ya di makin setengah api, terus CT itu BC tambah BT, BC kuadrat tambah BC kuadrat, berarti 5/2 kuadrat tambah 4 kuadrat itu setengah akar 89. So, untuk HQ HQ ini kan HA tambah AQ ya. Tadi kan akhirnya ketemu tuh 25 H kuadratnya, terus AQ itu 5/2 kuadrat berarti 25/4, jadi 5/2 akar 5. Nanti penyederhanaannya gini. Nah, ini kan 125/4. Terus kita misalkan lagi ada K aksen, L aksen, M aksen. K aksen itu, K kecil aksen itu rumusnya adalah L kecil kuadrat tambah M kecil kuadrat kurangi K besar kuadrat. Gampangnya gini, kita kalau mau nyari yang aksen-aksennya ini adalah sebelah kuadrat dari yang lain, pokoknya kan K kecil berarti L kecil sama M kecil lah, ditambahin kuadratnya dikurangi yang huruf besar ini, K besar kuadrat. Ini 89/4 ya yang L kuadrat, jadi ini 89/4 tambah 25/4 ini yang L kuadrat, jadi ini M kuadrat ya, 25/4 kurangi 41 sama dengan, kalau kita total min 25/2. Terus L aksen itu K kecil kuadrat tambah M kecil kuadrat kurangi L besar kuadrat, jadi seperti tadi ya, sama ya caranya. 125/4 ini ditambah 25/4 kurangi 25, hasilnya 25/2. Terus M aksen itu berarti K kecil kuadrat tambah L kecil kuadrat kurangi M besar kuadrat, 25/4 tambah 89/4 kurangi 34, itu hasilnya 39/2. Terus volumenya ini ya, berarti 1/12 kali akar dari 4K kuadrat L kuadrat M kuadrat kurangi K kuadrat K aksen kuadrat kurangi L kuadrat L aksen kuadrat kurangi M kuadrat kurang ini kali M aksen kuadrat tambah K aksen kali L aksen kali M aksen. Nah, sebenarnya sampai sini kita bisa ngitung gini, tapi mungkin nanti juga agak kurang enak ngitungnya karena kebanyakan angka di bawah akar gitu ya. Jadi ini tak modifikasi dikit-dikit lah ya. Ini biar dikit sama punya Zubair Hasan. Jadi kita buat permisalan baru. Jadi ada K double aksen, L double aksen, M double aksen, terus ada Pi, ini Pi besar ya, sama Pi besar aksen. Nah, ini kita misalin ya, jadi K kuadrat kali K aksen kuadrat ini jadi K double aksen ya, kuadrat kali K aksen kuadrat, jadi K kecil kuadrat itu 125/4, terus K aksen itu K aksennya min 25/2 kuadrat sama dengan 78/125/16 kalau kita kalikan ya. Terus untuk L double aksen itu kan L kecil kuadrat dikali L aksen kuadrat, ini 89/4 dikali 25/2 kuadrat sama dengan 55625/16. Terus M aksen kuadrat M double aksen itu M kecil kuadrat dikali M aksen kuadrat, 25/4 dikali 39/2 kuadrat, hasilnya 38025/16. Terus ini ada Pi besar ya, Pi besar itu hasil kali kuadrat dari masing-masing yang huruf kecil ini di K kuadrat M kuadrat
125 per 4 dikali 89 per 4 dikali 25 per 4 sama dengan 278 per 64. Terus ada pi aksen itu kan k aksen kali l aksen kali m aksen. Jadi ini min 25 per 2 dikali 25 per 2 dikali ke 92 hasilnya adalah min 24375 per 8. Jadi kita masukkan ke rumus volume. Volume berarti kan 1/12 dikali akar 4pi kurang k double aksen kurang l double aksen kurang m double aksen ditambah pi aksen. Di volumenya 1/12 kali kita masuknya dia 278 per 64 dikali 4 jadi per 16 ya. Kurangi 815 per 16 kurangi 55625 per 16 kurangi 38025 per 16 kurangi ini kan dia ditambah ya, tambah tapi ada min jadi dia jadi kurang ya, kurang 24 per 8. Kalau kita hitung di sini dia 3600, jadi 1/12 kali akar 3600 jadi 1/12 kali 60 dengan 5, jadi volumenya 5 cm kubik. Sebenarnya ada cara yang lebih enak dari ini, pakai cara analitik itu nanti pakai determinan matriks juga, itu lebih simpel. Pun karena kita ini geometri ruang ya, bukan geometri analitik ruang, di semester 3 nanti ada GAR itu baru pakai volume pakai cara analitik. Jadi kita kayak mungkin belum boleh juga pakai cara analitik gitu. Pakai cara analitik kita tentuin koordinatnya kan, kasih koordinat terus determinan matriks sama matriksnya 4x4 ya, tinggal pakai OBE nanti juga jadi lebih simpel ngitungnya. Oke, nah sekarang kita udah ketemu nih volumenya 5 ya, 5 cm kubik. Tentukan luas segitiga ACH. Nah mungkin kalau kita pakai rumus Heron ini juga cukup menyiksa karena akar-akar semua nih ya. Jadi gini, kita pakai rumus Kelly-Menzer. Jadi Kelly-Menzer ada yang volume, ada juga yang luas nih. Kita tentukan luas segitiga ACH, kan ini alasnya ya, ACH itu. ACH. Kita pakai rumus Kelly-Menzer. Jadi itu 1/4 akar, nah ini kuadrat dari jumlah kuadrat masing-masing sisi ya, di AC kuadrat sama AC kuadrat, C kuadrat terus dikuadratkan kurangi 2 kali jumlah pangkat 4 dari masing-masing sisi. Dia memang kalau untuk sisinya akar-akar itu lebih enak pakai rumus Kelly-Menzer. 1/4 akar ini aja 41 tambah 25 tambah 34 terus dikuadratkan kurangi 2 kali yang ini 1681 terus 25 kuadrat 625 34 kuadrat 1156 1/4 akar ini kan 100 kuadrat berarti 10.000. Terus yang di sini ini totalnya kan 3.462. Kalau dikalikan 2 jadinya 6924, jadi 10.000 kurangi 6924. 1/4 akar 3076 sama dengan setengah akar 769. Nah cara untuk mencari tinggi itu kan 3 kali volume dibagi luas alas, karena itu tadi secara umum kan kalau rumus volume limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi, berarti kalau nyari tingginya kan 3 kali volume dibagi luas alas, 3 kali 5 dibagi setengah akar 769 sama dengan 30 per akar 769 sekitar 1,08. Nah ini ya 1,08 ya. Jadi jarak garis AH ke PQ adalah 1,08 karena itu tadi jarak antara kedua garis sama dengan panjang proyeksi. Sampai di sini yang ditanyakan untuk poin 4C ini. Ini cukup rumit ya memang untuk permasalahan kali ini. 4C. Karena kasus macam ini memang betul-betul apes banget, kebetulan aja gitu.
proyeksi itu nggak lepas di garis-garis yang gampang dihitung. Ya terpaksa kita memang cukup tersiksa. Oke, kita lanjut aja, kayaknya nggak ada juga yang pertanyaannya untuk 4C. Sekarang kita ke nomor 5. Kita balok ABCDFGH dengan AB 4 cm, BC 5 cm, AE 6 cm. Itu kan jarak AG dan BC. Terus dan gambarkan ruas garis yang memotong lurus AG dan BC. Ya kita ganti ya. 5A. Simpan aja. Biar kok di sini ya. Sekarang. Nah, oke. Menentuin jarak dari AG ke BC. Nah, kisah BC ini dia garis yang bersilangan. Kita ulang dari awal aja ya, kita terus dulu ini. AG sama BC. Nah, caranya itu kan kita buat bidang yang memuat AG sejajar dengan BC. Itu ada bidang AFGD ya. Nah, bidang ini kan dia sejajarnya. Sejajar karena kalau dia diperluas terus ini BC diperpanjang nggak akan berpotongan. Dia juga memuat garis AG. Kita untuk menentukan cara kita proyeksikan salah satu titik pada garis BC. Kita proyeksikan dari B ke AFGD. Misalnya kita titik B kita proyeksikan ya. Gini. Kita kasih B aksen. Nah, jarak itu sama dengan B kali B dari B ke B aksen ini. Jaraknya sama. Dan kebetulan juga titik B aksen ini dia terletak pada garis AF. Jadi emang enak kalau kita tuh bisa ngepas di garis gitu ya. Jika nanti kita pakai perbandingan luas kan, jadi B ke B aksen itu AB kali BF dibagi AF. Nah, AF itu dia akan dari AB kuadrat tambah BF kuadrat, AB nya 4, BF nya 6, sering 2 kali 13. Ini B aksen AB kali BF dibagi AF, 4 kali 6 bagi 2 kali 13, jadi 12 per akar 13 itu sekitar 3,328 cm. Jadi jarak AG dan BC adalah 3,328 cm. Itu baru jaraknya. Nah, untuk menentukan ruas garis yang memotong tegak lurus atau ruas garis terpendek, kita belum cukup sampai di situ. Nah, cara kita membuat garis sejajar dengan BC ya. Sejajar BC melalui B aksen. Nah ini, terus dia akan memotong garis AG di, misalnya kita kasih titik I gitu ya, titik I. Terus buat garis sejajar BB aksen melalui IE ya sejajar dengan BB aksen melalui I. Terus kita misalnya ini titik I aksen gitu ya.
dari I ke I aksen inilah ruas garis terpendek menghubungkan BC sama AG. Di I aksen ini tegak lurus dengan BC, I aksen juga tegak lurus dengan AG. Gitu, itu untuk menentukan ruas garis hubung terpendek antara dua garis persilangan. Bisa ditanyakan untuk 5A. Oke, nggak ada ya. Lanjut terakhir kita ke poin 5B, Pak. 5B. Jika P pada pertengahan DH, tentukan jarak FG dan BP dan gambarkan ruas garis yang memotong tegak lurus FG dan BP. 5B. Nah ini. Jadi misalnya tadi titik P itu ada pertengahan DH. Di pertengahan DH ada titik P ya. P. Pertengahan DH. Terus tentukan jarak FG sama B. Dari B dihubungkan ke P ya. Terus ini FG, ini ada garis FG di terus nyari jarak dari FG ke BP. BP. Di antara cara kita membuat bidang yang sejajar dengan FG dan memuat BP. Nah, di sini kita perlu juga nyari bantuan ya dengan kita memisalkan sebentar ya. Nah, saya buat bidang ini untuk nanti yang jarak-jarak itu ya. Bentar. BCP ini sudah bisa kita buat bidang karena ada cukup ya 3 titik ya. Kita bisa membuat bidang BCP ini sejajar FG dan dia memuat BP. Nah, oke. Kita proyeksikan dari satu tipe pada FG, misalnya F ini kita proyeksikan ke sini dan dia memotong di F aksen, jaraknya di situ. Nah, untuk menentukan jarak ini mungkin kita perlu bantuan. Untuk dengan kita misalkan titik T itu ada pada pertengahan A. Ini ya di pertengahan AE, dimana nanti proyeksinya ini F ke bidang BCP itu dia melalui garis BQ, kita terletak pada garis BQ ya, proyeksinya di sini. Nah, tinggal kita tentukan jaraknya BQ terus FP sama BF. Kita bisa tentuin ini nih. Nah, ini untuk macam proyeksi buat titik Q di pertengahan rusuk AE, buat sekitar BTF. BF ini 6 cm. Nah, BQ sama FQ sama ya panjangnya, karena ini dia kan pas di tengah ya, panjangnya sama. FQ sama BQ itu akar dari, nah ini kan AB itu AB 4. Ini terus AE itu 6, setengahnya berarti 3, ini juga 3, panjangnya sama, yaitu akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat kan 5. BQ sama FQ itu sama-sama 5. Kita tentukan jaraknya nih. Kita pakai dalil proyeksi untuk mencarinya ya. Kan FQ kuadrat sama dengan BQ kuadrat tambah BF kuadrat kurangi 2 kali BQ kali BF aksen. Oke, 5 kuadrat sama 5 kuadrat ini berarti hilang ya. Tambah 6 kuadrat kurangi 2 kali 5 kali BF aksen. Itu 2 kali 5 kali BF aksen itu 36.
BF aksen itu 36 dibagi 2 kali 5, 18/5. Oke, sebentar, ini belum selesai di sini sebenarnya. Karena kita harus carikan proyeksi itu kan F ke F aksen. F aksen sama dengan akar dari siku-siku di sini. Terus ini kan sisi miringnya ya, berarti BF kuadrat kurangi BF aksen kuadrat. Aksen kuadrat sama dengan akar dari BF-nya 6 ya, 6 kuadrat kurangi 18/5 kuadrat. Itu sama dengan akar dari nyebutnya 25 terus ini 900 kurang 32 576 dengan 24/5 dengan 4,8 cm. Jadi jarak F sama B sama dengan panjang proyeksi ini, yaitu F ke F aksen itu 4,8 cm. Jadi jarak F dan BP adalah 4,8 cm. Itu baru jaraknya sampai sini cuma. Tapi kita kalau untuk menentukan ruas garis terpendek, menghubung terpendek, kita harus ada langkah selanjutnya. Karena kita dengan membuat garis yang sejajar FG melalui titik F aksen. Nah ini garis ini ya. Terus dia memotong BP itu di I. Terus I ini diproyeksikan ke garis FG di I aksen. Nah jadi I ke I aksen inilah ruas garis hubungan terpendek antara FG dan BP. Ya gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk 5B. Oke, nggak ada ya. Nggak ada, sudah kita stop.